Terus sekarang kita akan membahas tentang apa sih berpikir kreatif itu, terus bagaimana caranya. Nah, jadi pertama-tama kita itu harus memahami apa sih kreativitas itu. Jadi kreativitas itu adalah Today is Monday Slay. Setiap Senin pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yang saya hormati Bapak Rahmat Dujatmiko, Kepala SMK Telkom Sidoarjo. Yang saya hormati manajemen, staf karyawan, guru SMK Telkom Sidoarjo, dan yang saya sayangi murid-murid SMK Telkom Sidoarjo kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, hari ini perkenalkan, nama saya Ibu Rina Novia. Di sini saya akan membahas tentang berpikir kreatif untuk meningkatkan skill. Jadi Ibu harap setelah kalian mendengarkan pemaparan dari Ibu mengenai berpikir kreatif, kalian dapat lebih semangat untuk menghadapi minggu ini. Kalian pernah berpikir nggak sih, ketika misalnya kalian order GoFood, terus kalian berpikir, kok bisa ya kita pesan makanan itu sekarang dengan semudah ini, hanya melalui HP loh, tinggal klik, ketik, makanan langsung datang ke kalian, seperti itu. Terus contoh lain, ketika akan berpergian, kalau dulu misalnya untuk kalian yang rumahnya ini di perumahan nih atau di desa-desa, kalian harus jalan dulu ke depan perumahan atau ke jalan utama desa kalian. Terus kemudian di sana kalian menunggu taksi, ojek atau angkutan umum yang tentunya itu tidak ada kepastian ya datangnya itu kapan, seperti itu. Nah, di zaman sekarang kita itu tinggal pesan pakai HP aja gitu loh. Nanti ojek, taksi itu langsung nyamperin kita. Jadi kita udah nggak perlu capek-capek lagi untuk jalan ke depan, kita hanya duduk di rumah, tidak pakai lama, ojek atau taksi itu langsung samperin kita ke rumah gitu. Nah, itu pasti kalian pernah berpikir kan ya, kok bisa orang-orang menciptakan hal seperti ini? Bagaimana sih caranya? Kayak gitu. Kreatif banget sih orang yang bisa menciptakan aplikasi ini, seperti itu. Jadi di pertemuan atau di Monthly kali ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk tidak hanya berpikir bagaimana kok orang itu bisa ya, tapi kalian juga memiliki keyakinan bahwa kalian itu juga bisa sebenarnya untuk kreatif seperti orang-orang tersebut. Terus sekarang kita akan membahas tentang apa sih berpikir kreatif itu, terus bagaimana caranya. Nah, jadi pertama-tama kita itu harus memahami apa sih kreativitas itu. Jadi kreativitas itu adalah skill yang memungkinkan seseorang untuk memproduksi karya atau memberikan solusi terhadap suatu masalah yang berbeda dari biasanya. Terkait kreativitas ya, jadi banyak orang yang menilai atau bahkan kamu mungkin juga menilai ya, bahwa kreativitas itu adalah bakat. Jadi untuk menjadi orang kreatif itu ya karena memang dia itu berbakat gitu. Jadi orang kreatif itu sulit. Kreatif itu hanya untuk orang atau anak-anak tertentu yang cerdas dan pintar gitu. Nah, sebenarnya itu tuh salah besar. Jadi kreativitas itu sangat bisa untuk dipelajari, diasah dan dikembangkan. Nah, lalu bagaimana nih caranya untuk menjadi kreatif? Kemudian kamu mulai berpikir nih bagaimana cara untuk meraih hal tersebut. Dengan kamu berpikir hal ini itu sebenarnya tanpa kamu sadari kamu itu sudah menjadi orang yang kreatif gitu loh, karena kamu mencari solusi-solusi terbaru, terus kreativitas apa atau hal apa yang bisa kamu lakukan untuk meraih hal tersebut. Ya tentu saja ini hasil akhirnya itu tetap bergantung dari diri kamu ya. Jadi bagaimana kamu mengembangkan kreativitas itu, mengasah kreativitas itu dan membuat suatu produk atau mencari solusi untuk mewujudkan tujuanmu tersebut. Siapa sih sebenarnya orang yang kreatif itu? Mungkin sebagian besar orang itu menganggap orang kreatif itu hanya orang yang bekerja di bidang seni atau bidang industri kreatif. Padahal tidak. Bahkan orang IT seperti kalian atau orang-orang lain itu juga kreatif gitu loh. Namun kreatifnya itu di bidang-bidang tertentu yang pastinya tentunya tidak sama. Lalu apa sih tanda orang yang kreatif itu? Jadi tanda orang kreatif adalah orang yang membuat atau menciptakan sesuatu atau memberi solusi yang baru dan tentu saja bermanfaat dan mengejutkan
semua orang gitu. Jadi di sini itu sebenarnya kreativitas itu bukan harus kalian menciptakan hal yang baru. Namun bisa saja ada sesuatu hal yang kalian modifikasi. Jadi kalian menemukan kelemahannya terus kalian modifikasi hal tersebut sesuai dengan pendapat kamu atau ide kamu. Nah, ini contohnya ya. Jadi contohnya ini sudah ada nih sepeda misalnya. Kalau kita mau berolahraga naik sepeda itu kan kita pasti harus keluar. Jadi kalau kita bersepeda keluar kita harus tahu jalurnya kemana, terus kalau kita bersepeda di luar kita pasti ada resikonya, terus terkena panas matahari seperti itu kan. Nah, kalian berpikir nih, ini sudah tercipta sih sebenarnya. Jadi orang yang menciptakan ini sudah berpikir bagaimana caranya tetap bisa berolahraga, naik sepeda, tetapi itu hanya di rumah, tidak kena panas, tidak bingung memikirkan rute seperti itu. Nah akhirnya ada yang menciptakan roda sepeda akhirnya dihilangkan satu. Nah jadinya kan sepeda statis yang mungkin sebagian dari kalian punya ya. Jadi nah ini tuh sudah salah satu hal kreatif. Jadi hal yang sudah ada dimodifikasi menjadi hal yang baru. Jadi kalian sudah bisa bersepeda, tetap berolahraga, tetapi tidak kena sinar matahari, tetap di rumah dan tidak bingung memikirkan rute mau bersepeda kemana gitu. Selain itu kreatif juga tidak harus tentang menciptakan sesuatu, tapi juga dalam hal solusi. Misalnya di kelompok pelajaran kalian itu ada masalah. Nah, di sini kreativitas kalian diuji untuk dapat memecahkan masalah tersebut tentunya dengan solusi yang baru. Oke. Selanjutnya, lalu bagaimana sih cara meningkatkan kreativitas? Jadi, untuk meningkatkan kreativitas itu cara yang pertama tentunya aktif. Jadi, di sini maksudnya aktif belajar ya. Nah, kalian harus menanamkan pada diri kalian bahwa kreativitas itu bisa diciptakan melalui proses aktif. Jadi di sini kalian harus aktif cari sumber inspirasi dan mencari hal-hal yang dapat memotivasi kalian untuk membuat karya. Hal yang paling simpel yang dapat kalian lakukan itu adalah melakukan hal-hal yang kalian sukai. Contohnya baca buku, dengar musik, jalan-jalan, melamun, YouTubean. Nah, YouTubean ini bisa nonton podcast, nonton film, atau apapun lah hal yang kalian sukai. Gitu. Jadi intinya kalian itu harus bisa memanfaatkan strategi apapun, tentunya dengan menyesuaikan dengan bidang yang kalian ingin tekuni, kayak gitu. Nah, contohnya kalian suka videografi, terus kalian explore di YouTube terkait videografi. Terus kalian merasa, oh ini lebih baik sebenarnya kalau pengambilan videonya itu seperti ini. Nah kalian mencoba untuk membenahi hal tersebut dengan inovasi yang menurut kalian itu terbaik. Nah ini sudah menjadi salah satu contoh bentuk kreatif. Oke. Untuk cara yang kedua itu adalah tidak menunda ide ketika ide itu muncul. Jadi sebuah imajinasi atau ide itu terkadang munculnya itu di waktu-waktu yang tertentu, bahkan kita tidak bisa duga gitu. Terus bisa munculnya juga dari mana aja. Misalnya ketika kalian di kamar mandi, jalan, terus ngopi, terus ketika di supermarket, ketika lagi cuci baju, atau ketika mendengarkan sesuatu, ataupun ketika kalian sedang ngobrol dengan teman kalian. Nah, maka dari itu, agar ide itu tidak hilang, karena manusia itu tempatnya lupa ya. Jadi jangan lupa langsung tulis ide kalian. Bisa juga kalian tuh selalu siap pensil, pulpen atau buku kecil, yang biasanya buku saku, itu untuk mencatat ide kalian. Atau kalau kalian memang ingin simpelnya ya dicatatnya itu di note-nya HP. Nah kayak gitu. Jadi intinya kalau ketika ide muncul langsung catat aja. Jangan menunggu nanti karena itu pasti nanti lupa. Nah, untuk cara yang ketiga itu ubah mindset. Nah, seperti yang telah Ibu katakan sebelumnya bahwa semua orang itu pada dasarnya adalah orang yang kreatif, namun hanya perlu diasah. Jadi di sini Ibu ingin kamu menanamkan mindset, katakan dalam diri kamu bahwa aku kreatif. Kamu jangan sampai membatasi orang
seperti ini. Kalau melihat, dia itu orang yang kreatif, dia kreatif, tapi aku yang enggak, kayak gitu. Jangan berpikir seperti itu, gitu. Kalau kamu berpikir seperti itu, nanti ketika kamu bertemu sebuah masalah, kamu itu tidak akan mau ikut berpikir bagaimana solusinya. Bahkan langsung cenderung kamu itu menyerah, wah nggak bisa gitu. Dan kamu itu langsung bergantung ke orang yang kamu anggap kreatif tersebut. Nah, kamu tentunya nggak mau kan menggantungkan hidup kamu di orang lain. Nah, maka dari itu sekarang tanamkan pada diri kamu bahwa aku kreatif dan aku bisa. Nah, untuk cara yang selanjutnya itu beristirahat. Loh, kenapa kok beristirahat? Nah, karena kita kan itu manusia ya. Bahkan untuk orang kreatif pun pasti ada di waktu-waktu tertentu dia itu ingin istirahat. Karena untuk selalu berpikir itu capek. Kayak gitu loh. Karena memang itu otak itu perlu untuk istirahat. Jadi ketika kalian merasa jenuh atau apapun, ya santailah sejenak sebelum kembali untuk melakukan tugas kamu atau berpikir kreatif yang lain. Nah, ini Ibu mengutip pendapat dari Dr. Sandiman. Ini pendapatnya begini, Rek. Jadi, ketika kita mengosongkan pikiran kita dan tidak melakukan apa-apa, otak kita itu dengan sendirinya mencari stimulasi. Dan kalau tidak menemukannya, pikiran kita itu pasti akan menciptakannya. Nah, bahkan di sela-sela istirahat ini, itu tuh orang itu bisa muncul ide baru lagi. Ini berhubungan dengan tema kita hari ini ya. Jadi apa sih hubungannya berpikir kreatif dengan meningkatkan skill? Nah, skill itu adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan atau mengubah sesuatu menjadi lebih bermanfaat. Nah, jadi jika kamu bisa berpikir kreatif secara tidak langsung, hal ini tentu saja meningkatkan skill kalian. Cukup di sini penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti Monslay hari ini dari awal hingga akhir. Kemudian Ibu ingin berpesan, di era pandemi ini tolong tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kemudian salam untuk keluarga kalian agar selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala virus. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu akhiri, Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Monslay hari ini. Ikuti Monslay episode-episode selanjutnya di channel YouTube SMK Telkom Sidoarjo. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk update video terbaru dari channel YouTube SMK Telkom Sidoarjo.